Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yaitu kelompok 5. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama-nama dari kelompok 5. Yang pertama ada Saudara Heru Prasetyo Pramana, yang kedua ada Yantika, yang ketiga saya sendiri Desi Evayana Sari, kemudian Nanda Konstantia dan juga Veneranda Gesi. Sesuai dengan kelompok 5, yaitu kami akan membahas tentang strategi pemasaran internasional atau marketing mix. Langsung saja kita bahas yang pertama. Itu ada strategi memasuki pasar internasional. Sebelum kita mengetahui tentang memasuki pasar internasional, kita akan membahas apa sih sebenarnya itu manajemen pemasaran internasional. Nah, manajemen pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatannya melewati batas-batas lebih dari satu, misalnya entah 2 atau lebih dari 2 negara, atau dalam ruang lingkup domestik. Nah, pemasaran internasional merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, entah itu barang atau jasa perusahaan kepada konsumen. Nah, kalau misalnya tadi itu adalah gabungan dari berbagai negara, tentunya konsumennya juga dari berbagai negara, tidak hanya dari satu negara. Nah, perlahan tapi pasti baru mengembangkan diri dalam mencakup banyak negara. Jadi, dengan demikian, perusahaan perlu memilih negara yang akan dipilih sebagai pasar sasarannya atau target sasaran dari manajemen pemasaran tersebut. Dengan demikian, pasar sasaran akan dipilih atas dasar kesesuaiannya dengan produk dan kemampuan perusahaan. Misalnya entah itu perusahaannya dalam produk ataukah jasa atau kekuatan-kekuatan lainnya. Proses memilih pasar sasaran dimulai dengan segmentasi pasar atau pengelompokan, yaitu teknik mengimbangi dan mengelompokkan setiap negara ke dalam kelompok-kelompok yang homogen. Selanjutnya, ini ada setiap segmen memiliki karakteristik yang relatif sama dalam hal daya tanggapnya terhadap berbagai strategi pemasaran. Nah, proses segmentasi pasar ini terdiri atas 4 poin ya di sini. Ini menurut Fandi Jiptono. Nah, yang pertama, mengelompokkan semua negara ke dalam kelompok-kelompok homogen yang memiliki karakteristik yang sama, sesuai dengan kriteria dan dimensi yang digunakannya. Yang kemudian yang kedua, menentukan metode yang cara teoritis paling efisien atau melayani masing-masing kelompok segmentasi tadi. Yang ketiga, ada memilih kelompok yang memiliki kesesuaian paling tinggi antara kemampuan perusahaan, entah itu dalam produk, jasa maupun kekuatan dan persyaratan kelompok yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, menyesuaikan klasifikasi ideal di atas dengan hambatan yang dijumpai dalam dunia nyata. Nah, hambatan hukum dan politik, budaya, dan lain-lainnya. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, saya Heru dan saya akan melanjutkan presentasinya. Apabila telah terbentuk segmen-segmen pasar berdasarkan kriteria yang dipilih, maka langkah selanjutnya adalah memilih segmen yang paling sesuai untuk melayani. Jadi, dalam semua potensi di mana pemasaran internasional ini bisa diterapkan, sebaiknya Indonesia ataupun negara yang akan menerapkan ini sebaiknya memprioritaskan ya, meranking siapa-siapa yang kriteria negara yang mungkin cocok untuk diekspor atau mungkin yang tertarik dengan produk atau jasa yang kita sampaikan. Dan menurut Fandi Sitono tahun 2000, pemilihan segmen pasar perlu memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut. Ada 4 kondisi. Yang pertama adalah accessible, kedua yaitu measurable, ketiga yaitu profitable, dan 4 adalah memberikan perbedaan maksimum dalam strategi bersaing. Akan saya sampaikan, saya jabarkan di keempat-empatnya. Yang pertama ialah dapat dijangkau, accessible. Jadi ya, kita setelah meranking yang saya sampaikan tadi, sebaiknya dalam suatu negara itu tidak memilih semua negara untuk sebagai target marketnya. Sebaiknya dia hanya memprioritaskan beberapa yang mungkin sangat potensial dalam menerima produk ataupun jasa yang dari pengirim atau dalam hal ini mungkin Indonesia ya, kita jadikan contoh. Jadi tidak semua negara yang kita prioritaskan untuk melaksanakan pemasaran internasional kita. Khawatirnya terkait biaya, waktu, dan ya efektivitas dan efisiensinya.
Yang kedua adalah measurable. Yang kedua adalah dapat diukur. Jadi setelah kita menerapkan marketing mix atau pemasaran internasional, sebaiknya si pengirim ataupun si pemilik produk, dalam hal ini kita ambil contoh Indonesia, sebaiknya memilih negara yang dapat mengukur ya seberapa potensial, seberapa banyak keuntungan akan dibahas di selanjutnya, yaitu di segmen yang satunya lagi akan setelah ini. Jadi tidak hanya main-main kirim nih, kita hanya kirimkan produk-produk nanti untung nanti aja lah gitu. Sebaiknya jangan begitu. Dan yang ketiga, memberi keuntungan. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Sebaiknya memberi keuntungan yang harus dipikirkan. Jadi bilateral, hubungan baik antara dua negara sebaiknya saling menguntungkan. Jadi tidak hanya ngirim-ngirim barang, sebaiknya kita dapatnya devisa gitu. Dan terakhir, dapat memberikan perbedaan maksimum dalam strategi bersaing. Maksudnya di sini adalah Indonesia atau si pemilik jasa ataupun produk itu sebaiknya membranding produknya ataupun negaranya adalah satu-satunya penyedia terbaik yang ada yang pernah mereka terima. Khawatirnya kalau tidak memberikan kualitas yang terbaik, akan ada negara-negara yang meniru bahkan melirik ya potensi yang kita lakukan dalam melaksanakan pemasaran internasional ini, ya dapat ditiru dalam artinya. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara umum ada 4 cara memasuki pasar internasional. Yang pertama adalah ekspor kegiatan produksi barang di satu negara dan menjual hasilnya di negara lain. Ekspor sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ekspor langsung dan ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung yaitu memanfaatkan jasa independen untuk menangani aktivitas ekspornya. Berbagai jenis perantara yang dapat digunakan pembeli. Yang pertama adalah domestic based export merchant, yaitu membeli produk perusahaan dan menjualnya di luar negeri atas biaya dan untuk keuntungan sendiri. Yang kedua adalah domestic based export agent, yaitu perantara yang hanya mencarikan transaksi dengan pembeli asing atas imbalan komisi. Trading company termasuk dalam kelompok perantara ini. Yang ketiga adalah cooperative organization, yaitu organisasi yang melakukan kegiatan ekspor dengan mengatasnamakan beberapa produsen. Sering digunakan adalah produsen produk primer. Yang keempat adalah export management company, yaitu perantara yang hanya bersedia mengelola aktivitas ekspor perusahaan lain dengan imbalan tertentu. Dan yang kedua adalah ekspor langsung, yaitu perusahaan dapat melakukan ekspor langsung dengan cara membentuk. Yang pertama adalah domestic based export department or division, yaitu divisi atau cabang ini dapat berdiri sendiri dalam menangani ekspor dan berfungsi sebagai pusat laba. Yang kedua adalah overseas sales branch or subsidiary, yaitu dengan mendirikan cabang di luar negeri, perusahaan dapat mengendalikan kegiatan pemasaran di luar negeri. Cabang tersebut dapat berfungsi sebagai pameran atau display center dan pusat pelayanan pelanggan atau customer service center. Yang ketiga adalah traveling export sales representative, yaitu perusahaan mengisi wiraniaga dalam negeri, yaitu home based sales representative ke luar negeri untuk menemukan peluang bisnis. Dan yang terakhir adalah foreign based distributor or agents, yaitu perusahaan menggunakan jasa distributor atau agen di luar negeri untuk menjual produk dengan mengatasnamakan perusahaan. Yang kedua adalah lisensi. Memberi lisensi berarti perusahaan pemberi lisensi atau lisensor membuat persetujuan dengan penerima lisensi bahwa lisensi memperoleh hak untuk menggunakan proses atau teknologi produksi, merek dagang, paten, dan sebagainya dengan membayar fee
atau royalti tertentu kepada lisensor. Lisensor memperoleh manfaat yaitu memasuki pasar asing dengan resiko rendah. Lisensi merupakan strategi yang sesuai untuk situasi seperti yang pertama adalah perusahaan memiliki keterbatasan atau ekspansi, dan yang kedua adalah adanya larangan atau pembatasan memasuki suatu negara seperti kuota impor dan tarif. Yang ketiga adalah apabila negara tujuan sensitif terhadap atau bahkan melarang kepemilikan asing. Dan yang terakhir adalah melindungi paten atau merek dagang. Baik, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa kerugian dari lisensi ini, yaitu yang A, karena lisensi adalah pengusaha atau perusahaan independen, maka perusahaan lisensor kurang memiliki kendali atas lisensinya. Jika pihak lisensinya sukses, maka pihak lisensor tidak mendapatkan apa-apa selain fee atau royalti. Yang B, bila lisensi keluar, baik karena memutuskan kontrak atau karena kontrak telah selesai dan tidak diperpanjang, maka ia dapat jadi pesaing lisensor dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan dari lisensor. Untuk mengatasinya, biasanya lisensor memasok bahan yang dibutuhkan untuk produknya, komposisi, ramuan, teknologi pembuatan dirahasiakan. Harapannya agar lisensi tetap bergantung pada pihak lisensor. Di sini ada joint venture, merupakan perjanjian kemitraan atau partnership antara investor asing dan investor lokal setelah untuk mendirikan usaha lokal. Yang keduanya berbagi kepemilikan dan pengadilan. Di sini ada direct investment. Apabila perusahaan memandang pasar asing memiliki prospek bagus, maka perusahaan dapat investasi langsung, mendirikan cabang perusahaan atau investasi fasilitas perakitan produk di luar negeri. Manfaat investasi langsung. Yang A, hemat tenaga kerja, bahan mentah lebih murah. Yang B, hemat biaya transportasi. Yang C, memperoleh cerai yang baik di host country karena membuka lapangan kerja. Yang D, membina hubungan mendalam dengan pemerintah, pelanggan, pemasok lokal, distributor. Yang E, dapat memegang kendali penuh atas produksinya. Di sini juga ada kelemahan direct investment. Yang A, risiko besar karena kemungkinan pengambilan usaha. Yang B, devaluasi mata uang. Yang C, situasi pasar yang memburuk. Yang D, biaya besar untuk mengurangi atau menutup usahanya. Di sini ada contoh PT Indofood yang produk Indominya sudah memasuki pasar internasional, yakni negara-negara seperti Belanda, Singapura, Australia, dan Malaysia. Selanjutnya, saya yang Ya, baiklah, selanjutnya alasan sebuah perusahaan harus menjalankan manajemen pemasaran internasional adalah karena kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut sudah melampaui kebutuhan akan konsumen produk atau jasa di wilayah domestik perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperlebar sayapnya dengan terjun ke pasar yang lebih luas, yakni pasar internasional, sehingga perusahaan dapat memiliki strategi pasar yang lebih luas. Contohnya brand telepon genggam seperti Nokia. Nokia ini menggunakan manajemen pemasaran internasional karena kekuatan perusahaannya sudah melampaui jumlah konsumen yang ada di wilayah domestik brand Nokia tersebut, yakni di Finlandia yang hanya berpenduduk kurang lebih 4 juta jiwa. Kemudian selanjutnya, perusahaan yang menjalankan manajemen pemasaran internasional ada 4. Yang pertama perusahaan importir, yang kedua perusahaan eksportir, yang ketiga perusahaan multinasional, dan keempat perbedaan manajemen pemasaran dalam negeri dan luar negeri jasa ekspedisi impor. Manajemen pemasaran internasional ini dibutuhkan saat suatu perusahaan mau melakukan ekspansi ke luar negeri atau ke luar wilayahnya,
agar dapat agar dapat melebarkan pasarnya dan menciptakan peluang baru dalam berbisnis. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang manajemen pemasaran internasional. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.